menjemput menjemput perempuan-perempuan pesanan beliau. Jemput-jemput, Jal kau jemput ini ke sana, ini nanti. Ya, itu udah nggak terhitung itu. Di balik wajah tampan klinik yang selalu ramai dan ribuan pengikut di media sosial, ada rahasia kelam yang nyaris tak pernah tersentuh oleh sorotan kamera. Hari ini kita akan mendengar langsung kisah dari seseorang yang pernah sangat dekat bekerja, melihat dan akhirnya memilih pergi. Namanya Aprijal, seorang asisten pribadi yang dulu bermimpi besar bisa bekerja di industri kecantikan. Ketika ia diterima di klinik milik Dr. Richard Lee, hatinya berbunga-bunga. Awalnya aku pikir ini berkah. Dr. Richard Lee terlihat ramah, peduli dengan pasien, dengan karyawan, tapi semua itu berubah, ucap Aprijal. Lama-kelamaan Aprijal mulai melihat sisi lain dari Dr. Richard Lee. Seorang pemimpin yang penuh tekanan dan memperlakukan karyawan bak robot. Kami harus standby 24 jam, kalau telat balas wah langsung disidang. Tapi anehnya dia sering keluar malam bawa tamu perempuan yang bukan istrinya, ucap Aprijal. Aprijal mengaku pernah diminta memesankan kamar hotel, bahkan diminta membooking teman wanita untuk klien VIP. Yang katanya sih bukan untuk hal negatif. Puncaknya Aprijal mengaku ikut menyaksikan sebuah drama. Ketika istri Dr. Richard Lee mendobrak pintu hotel dan memergoki suaminya bersama perempuan lain. Saya ada di lobi, tiba-tiba Bu S datang marah-marah. Saya dengar sendiri teriakan, kamu pikir aku nggak tahu semua kelakuan kamu, ucap Aprijal. Setelah insiden itu Aprijal langsung mengundurkan diri jadi karyawan Dr. Richard Lee. Karena menurut Aprijal Dr. Richard Lee sudah di luar jalur dan Aprijal sudah tidak nyaman lagi bekerja dengan Dr. Richard Lee. Aprijal kini hidup sederhana tapi hatinya lebih tenang. Ia memilih bicara agar orang-orang tidak lagi tertipu oleh kedok Dr. Richard Lee. Ini bukan soal balas dendam. Tapi aku nggak mau orang lain ngalamin apa yang aku alami, harus ada yang berani buka suara, ucap Aprijal. Penggerbekan atau pengecekan prostitusi online itu saya juga takut, itu sudah terpikir di benak saya. Ya, yang tabungan saya dipakai untuk transfer, dia transfer uang ke rekening saya yang transfer uang ke mucikari kayak itu kan. Itu. Ada beberapa kali gitu. Ya kalau yang disuruh jemput-jemput, Jal kau jemput ini ke sana, ini nanti. Ya itu udah nggak terhitung itu, Mbak. Gitu. Video itu langsung viral dalam hitungan jam. Nama Richard Lee meroket ke jajaran trending. Netizen terbelah, ada yang tak percaya, ada juga yang mengaku sudah lama curiga. Tapi satu hal yang pasti, publik dibuat syok dan kecewa. Kaget banget. Serius Dr. Richard kayak gitu? Dari dulu aku udah gak srek sama orang ini. Astagfirullah, beneran dong dia suka cewek online, ucap netizen. Tak butuh waktu lama, netizen yang terkenal jago selidik langsung bergerak. Mereka mengungkap beberapa hal. Salah satu temuan paling mengejutkan adanya akun-akun anonim yang ternyata pernah mengunggah testimoni serupa sejak 2023. Bahkan salah satu akun Instagram gosip pernah menerima DM dari seseorang yang mengaku pernah diminta jadi teman kencan oleh Dr. Richard Lee dengan bayaran tinggi. Benarkah ini pola lama yang baru terkuak sekarang? Atau hanya fitnah keji untuk menjatuhkan nama besar seorang dokter populer? Masyarakat dunia maya seketika panas. Banyak influencer ikut angkat suara. Aku pribadi sih memang udah lama jaga jarak, auranya emang agak beda. Dan kalau tuduhan ini benar, duh kecewa banget, ucap netizen. Kolom komentar akun Richard Lee pun dibanjiri hujatan. Banyak yang menuntut klarifikasi langsung, tapi sang dokter memilih diam.
Dok, klarifikasi dong, ini serius loh tuduhannya. Kalau diam berarti bener dong, kami butuh penjelasan, ucap netizen. Sangat tercoreng karena memang profesi dokter itu seharusnya profesi yang melindungi, ya, melindungi masyarakat. Apalagi kita tahu kalau misalnya memang DRL ini kan melakukan hal-hal tersebut, kan harusnya dia tahu ya resikonya. Netizen makin geram, banyak yang menyebut ini sebagai bentuk pengalihan isu. Bahkan ada yang menuding pura-pura gak terjadi apa-apa. Fix damage contro, udah jelas ini strategi tim medianya. Kami bukan bodoh, mana tanggung jawab moralnya, ucap netizen. Jika tudingan ini benar, maka bukan hanya moralitas yang jadi sorotan, tapi juga aspek hukum prostitusi online termasuk dalam ranah tindak pidana di Indonesia. Belum ada laporan resmi ke polisi, namun sejumlah pengacara mulai menyuarakan bahwa kasus ini bisa diangkat jika korban bersedia buka suara. Jika ada bukti kuat dan saksi tentu bisa kita proses, jangan takut bicara. Netizen boleh heboh, tapi kebenaran hanya bisa dibuktikan lewat bukti dan pengakuan, bukan asumsi semata. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan publik sekali rusak tak mudah diperbaiki. Dan cukup Doktif shock pertama kali tahu, tetapi setelah melihat bukti-bukti dari rekeningnya, transfernya, ya tidak bisa dibantahkan sih, dielakkan bahwa hal tersebut memang terjadi seperti itu. Tapi dokter ini kan sekarang kaitan juga yang tadi Pak Afrizal juga cerita terkait dengan BAP, disitu harus menyebut nama dokter. Nah itu ngerasa gimana kok orang yang tidak tahu malah disuruh minta, jadi kayak dikait-kaitan gitu. Betul, karena memang mungkin untuk saat ini nama DRL kan kalau Doktif lihat sudah sangat hancur. Jadi beliau mencari cara bagaimana bisa memperbaiki nama beliau, nama DRL yang memang seharusnya sudah rusak dari dulu seharusnya. Cuman karena begitu pintarnya DRL ini memframing sehingga masyarakat bisa berpikir bahwa DRL adalah manusia yang benar gitu, bahwa manusia yang suci, pahlawan yang sebenarnya. Padahal faktanya sangat jauh berbeda. Jadi bagaimana nih supaya karakter dari Doktif yang membongkar ini ikut mati seperti itu. Akhirnya disertakanlah nama Doktif atas kasusnya Pak Afrizal, yang sebenarnya kasus itu terjadi di tahun 2022 dan Doktif kan munculnya di tahun 2024 akhir. Jadi seharusnya tidak akan ada hubungannya, tetapi dipaksakan untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif seperti itu. Tapi ini kan sudah berjalan ya, terus Pak Afrizal juga jadi tahanan kota. Ada kekhawatiran nggak sih dengan pengamanan dari Pak Afrizal? Alhamdulillah sih, pertama Doktif selalu memberikan masukan Pak Afrizal berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena beliau juga Doktif lihat ibadahnya juga luar biasa. Nah, jadi sebenarnya Doktif juga melihat mungkin pada saat ikut dengan DRL tekanan batinnya luar biasa ya. Karena beliau ini ibadahnya kuat gitu, ibadahnya kuat dan harus mengikuti orang dengan karakter seperti DRL ini kan perlawanan batin ya. Batin, Dok. Ya, berlawanan, bertentangan dengan batin saya, Dok. Nah, iya begitu. Jadi pasti ada perdebatan batin yang luar biasa. Bang, sekali, Dok. Ya. Ya. Jadi Doktif sih bersyukur ya, alhamdulillah sekarang sudah berhenti ya, sudah berhenti dan akhirnya juga beliau punya usaha sendiri. Insya Allah beliau mencari rezeki dengan cara yang halal sekarang, betul ya. Ya, betul, Dok. Nah, pasti Allah akan lindungi. Dan kebetulan juga ternyata di rumahnya beliau ini yang di Medan juga ternyata ada teman-temannya Doktif juga di situ. Jadi insya Allah keamanan beliau terjamin, insya Allah seperti itu. Oh, tersangka di Medan, insya Allah nanti kita tunggu perkembangannya karena tinggal menunggu laporan selanjutnya dari penyidikan Polres Medan seperti itu. Tapi siap nanti jika dipanggil ke Polres Medan. Oh siap, tapi sampai saat ini belum ada. Tapi gimana sih sudah dijadikan Tersangka untuk kasus membongkar kejahatan itu bukan suatu yang harus malu ya, tapi itu suatu kebanggaan. Jadi buat Doktif bangga menjadi seorang tersangka karena membongkar kejahatan dari oknum
AS ini, dokter juga gitu, AS juga, betul. Jadi bahwa beliau ini benar-benar seorang justiper, dan yang di situ dikatakan, ya ini juga perlu masyarakat publik ketahui, Doktif itu dilaporkan di suatu video TikTok. Dikatakan di situ Doktif tulis bahwa fix bukan dokter, justiper. Ya, jadi di video tersebut dia menawarkan barang. Ya, menawarkan barang, dan dia menawarkan barang tersebut adalah barang dari Thailand. Jadi dia beli, dia bawa masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, dan di situ barang tersebut pun disita oleh Bea Cukai Kuala Namu. Ya, karena memang melanggar. Makanya Doktif katakan ini adalah fix bukan dokter, justiper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak mungkin membawa masuk produk yang ternyata ada kandungan merkurinya di situ. Gitu. Jadi di konten tersebut pun tidak ada konten tentang dia adalah seorang dokter. Jadi di situ adalah konten yang menjelaskan dia menjual barang, bukan seorang dokter. Seperti itu, padahal dia dokter. Makanya Doktif katakan fix bukan dokter, justiper atas dasar itu. Kalau kamu setuju bahwa kebenaran harus selalu dikedepankan, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari channel ini. Share juga ke teman-temanmu supaya makin banyak orang yang paham pentingnya berpikir jernih sebelum menghakimi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hormat dan tetap bijak dalam bersosial media.